Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lovina Dian Maharani Putri dari kelas MA 21C07 dengan NIM 1121105777. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengertian Ideologi Pancasila dan Contohnya dalam Kehidupan. Apa itu ideologi Pancasila? Pancasila adalah ideologi yang tertanam dan dipegang teguh oleh negara kita, Indonesia. Secara harfiah, ideologi Pancasila dapat diartikan sebuah cara pandang berupa nilai-nilai luhur budaya dan religi yang diterapkan oleh negara kita. Ideologi Pancasila merupakan sebagai dasar negara pedoman hidup masyarakat, motivasi dan jati diri Indonesia, sarana pemersatu bangsa Indonesia dan dapat mengarahkan Indonesia untuk mencapai tujuan. Kandungan di Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan baik dan benar. Kedua, nilai instrumental yang mencakup arahan kebijakan strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan dari sebelumnya dasar. Berkatnya penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Ketiga, nilai praksis meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Jenis-jenis ideologi dalam penerapannya. Terdapat banyak sekali jenis ideologi yang ada di dunia ini. Berikut adalah jenis-jenis ideologi yang perlu Anda ketahui. Kapitalisme. Kapitalisme merupakan ideologi yang menekankan sistem perekonomian di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta. Liberalisme. Liberalisme diidentikan dengan kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme dicirikan dengan kebebasan berpikir bagi para individu. Komunisme. Komunisme adalah ideologi yang didefinisikan sebagai tatanan sosial ekonomi yang terstruktur atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Segala sesuatu yang terjadi pada suatu negara akan dikuasai oleh negara tersebut adalah ciri-ciri dari ideologi komunisme. Nasionalisme. Sesuai dengan namanya, makna dari ideologi ini adalah mewujudkan kepentingan nasional dengan cara menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas yang sama. Sosialisme. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Fasisme. Fasisme adalah paham berdasarkan prinsip pemimpinan dengan otoritas yang mutlak, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku pada pengecualian. Demokrasi. Dalam penerapannya, demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Feminisme. Tentunya kita sudah tidak asing dengan istilah yang satu ini. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkungan politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang
laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Contoh ideologi Pancasila dalam kehidupan. 1. Sila pertama. Contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama, jadi negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tersebut. 2. Sila kedua. Saling menghormati. Sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Itulah mengapa masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu atau kelompok. 3. Sila ketiga. Contoh ideologi Pancasila yang diambil sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. 4. Sila keempat. Adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari diadakan musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 5. Sila kelima. Contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, dan apabila tutur kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.